Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler episode 177. Kalian gak usah banyak mang-ming-mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Muchen dan juga pasukannya sudah mulai kembali melanjutkan perjalanan menuju makam 10.000 binatang. Namun di sisi lain, Bai Bin telah mengajak Bai Ming untuk pergi mencari Muchen agar bisa membalaskan dendam mereka. Ketika pasukan itu tiba di menara perdagangan, sosok yang mereka cari sudah tidak ada. Melihat hal seperti ini, Bai Bin dan juga Bai Ming memutuskan untuk menyusul Muchen menuju makam 10.000 binatang. Di sisi lain, Muchen dan juga yang lainnya sudah mulai memasuki makam 10.000 binatang itu. Dan sesampainya di sana, mereka melihat adanya aura kelabu yang begitu mematikan. Aura ini jelas berasal dari para binatang yang sebelumnya sudah pergi ke alam baka. Tak ingin membuang waktu lagi, Han San segera membagi sebuah api putih untuk menyelimuti para anggota klan 9 Nether. Api putih ini bermanfaat untuk menetralkan aura yang ada di dalam makam 10.000 binatang ini, serta merasakan adanya roh binatang yang telah tercemar dari energi kematian. Han San berkata, jika api pengusir kematian ini tidak akan pernah bisa bertahan lama, karena hal itulah diperlukan rumput putih untuk bisa menjaga nyala apinya. Muchen yang menerima api pengusir kematian dan juga rumput putih tersebut mulai menganggukkan kepalanya tanda paham dan juga berterima kasih kepada Han San. Hanya dalam hitungan detik saja, pasukan ini sudah benar-benar masuk ke dalam dunia kematian, di mana tumbuhan pun tak bisa hidup di dalam tempat ini. Meskipun sudah menggunakan api yang telah diberikan oleh Han San, Muchen masih bisa merasakan sebuah tekanan yang dibawa oleh aura kematian ketika memasuki wilayah yang semakin dalam dari makam 10.000 binatang. Bahkan energi spiritual di dalam tubuh Muchen sudah mulai terasa tersegel hingga tak bisa merasakan bahaya dari kejauhan. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih selama 10 menit, mereka mulai melintasi sebuah pegunungan yang menampilkan bayangan-bayangan berwarna abu-abu. Dan bayangan-bayangan abu-abu ini nampak seperti setengah manusia setengah hewan dengan aura kematian yang sangatlah kuat. Mereka yakin jika orang-orang yang berada di bawah tingkat kelima menyentuh bayangan itu, maka mereka akan langsung dikirimkan menuju alam baka. Han San yang melihat jika bayangan itu bertambah semakin banyak mulai memerintahkan kepada setiap orang untuk memenggal kepala bayangan itu agar mereka bisa segera mengirimkan bayangan tersebut menuju alam baka yang sebenarnya. Mendengarkan hal seperti ini, sosok Muchen dan juga yang lainnya pun mulai melaju bersama-sama untuk mendekati sosok bayangan. Saat ini Muchen menemukan jika sosok di depannya berwarna putih dengan tubuh yang terlihat lebih keras dari besi. Dengan gerakan yang cepat, sosok itu sudah melayangkan sebuah cakaran ke arah dada dari Muchen. Melihat hal seperti ini, Muchen yakin jika sosok-sosok itu memang masih memiliki naluri bertarung dari kehidupan sebelumnya. Mereka adalah mayat para binatang. Dengan gerakan yang cepat, Muchen memutuskan untuk menangkap cakar itu menggunakan tangan kosong. Kemudian, melihat cakar yang sangat tajam seperti senjata dewa namun serangannya tak berhasil menggores kulitnya, Muchen langsung mengandalkan kesempatan ini untuk memutuskan tangan itu yang membuat mayat binatang di hadapannya tidak lagi memiliki cakar. Tapi sialnya, sosok itu tidak merasakan sakit sama sekali, malah kembali memberikan serangan pada tenggorokan Muchen. Merasakan adanya serangan dadakan seperti ini membuat Muchen segera melayangkan tinjuan pada kepala dari bayangan mayat binatang tersebut hingga dar meledak dengan keras. Meskipun berhasil mengalahkannya, Muchen masih harus berurusan dengan aura kematian yang telah melilit telapak tangannya setelah mengalahkan bayangan dari mayat binatang menggunakan tinjunya. Muchen segera mengeluarkan energi spiritual dari dalam dirinya untuk mengusir aura kematian yang ada. Setelah selesai mengirimkan sosok-sosok bayangan tersebut ke alam baka, mereka pun mulai berkumpul kembali. Han San yang memimpin perjalanan ini mulai memberikan sebuah informasi jika tempat jatuhnya binatang berharga banyak ditemukan di area barat laut. Dengan kekuatan penuh mungkin mereka akan tiba dalam kurun waktu setengah hari. Setelah memberikan informasi seperti ini, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Dan selama perjalanan tersebut mereka beberapa kali terjebak dalam kepungan roh binatang. Namun beruntungnya, Muchen dan juga yang lainnya bisa melarikan diri meskipun keadaannya
menjadi cukup kacau. Selama perjalanan itu berlangsung, Mu Chen secara diam-diam mulai mengaktifkan roh Phoenix sejati untuk merasakan jejak dari burung Phoenix kuno. Namun dirinya harus menelan sebuah kekecewaan karena tidak merasakan hal apapun. Setelah berjalan cukup lama, sosok Han San yang ada pada barisan paling depan mulai bergerak cukup pelan. Melihat hal seperti ini, Mu Chen yakin jika mereka sudah mendekati tempat binatang yang kuat terjatuh. Ketika dirinya melirik pada tempat Jiuyu berada, gadis itu juga sudah terlihat memasang sikap waspada. Tak lama, sebuah sosok mulai memperlihatkan dirinya dari kejauhan. Setelah semakin dekat, sosok-sosok itu memiliki tanda bulan sabit di dahinya. Mu Chen yang melihat dari tanda bulan sabit itu langsung mengetahui jika mereka pasti berasal dari klan Serigala Langit. Namun tatapan pemimpin dari klan Serigala Langit mulai mengarah langsung pada anggota klan 9 Nether. Dirinya jelas tahu jika mereka bukan berasal dari klan yang sama dengan Han San. Han San yang melihat tatapan mata itu pun langsung berkata, "Saudara Woyang, kau tidak perlu terburu-buru. Mereka adalah temanku dari klan 9 Nether." Ketika mendengarkan ucapan dari seorang Han San, Woyang cukup terkejut karena Han San memiliki orang yang berkolaborasi dengannya yang cukup rendah. Bahkan hanya 2 orang dari klan 9 Nether yang telah mencapai tingkat ke-7. Dengan bantuan ini dirinya tak yakin jika klan Serigala Langit akan bisa mendapatkan harta di dalam makam 10.000 binatang. Mu Chen dan juga Jiuyu yang melihat tatapan menghina dari seorang Woyang memutuskan untuk tidak memasukkannya ke dalam hati masing-masing. Mereka bisa melihat jika klan Serigala Langit memiliki 5 anggota dengan 4 diantaranya telah memasuki tingkat ke-7. Melihat jajaran seperti ini tidak heran jika mereka bisa bersikap dengan cara yang begitu sombong. Tak lama terdengarlah suara Han San yang menanyakan tentang keadaan wilayah ini. Dengan tenang Woyang berkata, jika klan Singa Emas telah tiba beberapa hari yang lalu, namun mereka tidak berani masuk terlalu dalam karena ada banyaknya roh binatang yang telah datang. Bahkan dari informasi terbaru, sosok roh tingkat ke-7 telah meningkat menjadi 15 di tempat binatang harta karun terjatuh. Karena hal ini, klan Singa Emas meminta untuk bergabung demi memusnahkan roh binatang itu. Baru setelahnya kita akan membagi harta setibanya di tempat tujuan. Mendengarkan kata-kata seperti ini membuat Han San tidak memutuskan untuk menerima atau menolaknya. Dia lebih memilih untuk mengajak Woyang pergi menemui klan Singa Emas terlebih dahulu. Tak butuh waktu yang lama mereka telah sampai di tempat tujuan. Mu Chen yang melihat dengan jelas jika di depannya berdiri wilayah jurang yang cukup curam dengan warna hitam yang lebih pekat. Bahkan dirinya juga merasakan adanya aura kematian dengan teriakan binatang-binatang yang telah menggema dari segala penjuru. Segera setelah beberapa menit berada di tempat itu, sebuah cahaya keemasan mulai mendekat. Dan seperti dugaan Mu Chen jika sosok-sosok itu adalah orang-orang yang berasal dari klan Singa Emas. Klan Singa Emas itu sendiri telah dipimpin oleh seorang pemuda yang bernama Jin Lie. Dari informasi yang ada, sosok itu adalah salah satu pemuda berbakat di dalam klan Singa Emas itu sendiri. Jin Lie juga memancarkan aura penekanan yang berhasil membuat Mu Chen bisa merasakannya. Tak lama kemudian Jin Lie juga menatap pada Han San dan berkata, "Saudara Han San, sepertinya kau terlalu percaya diri dengan klan Badak Iblis hingga rela membawa orang lain untuk ikut serta. Bahkan aku tak tahu harus menyebut tindakan ini sebagai sebuah kesombongan atau sebuah kebodohan." Mu Chen yang mendengarkan penghinaan dari seorang Jin Lie langsung berkata, "Jika kau belum mencoba kekuatan kami, maka kau tidak akan pernah mengetahuinya." Anggota kelompok dari Jin Lie yang mendengarkan ucapan dari seorang Mu Chen, mereka menggeram dengan marah dan dia merasa jika orang di tingkat ke-6 tidak memiliki hak untuk berbicara. Melihat perdebatan seperti ini, Jin Lie mulai menghentikannya dan dia merasa bahwa sosok Mu Chen tidak layak untuk mendapatkan perhatian dari kelompok Singa Emas mereka. Dalam satu kali tarikan nafas, Jin Lie juga telah mengajak Han San untuk bekerja sama melawan binatang roh yang ada. Mendengarkan pertanyaan seperti ini, Han San mulai mengalihkan pandangannya pada Mu Chen untuk meminta pendapatnya. Melihat hal seperti ini, Jin Lie dan juga Hao Yang
mulai terkejut. Mereka tidak tahu kenapa sosok dari Hansan begitu menghargai pemuda yang hanya berkekuatan di tingkat ke-6 yang tidak lain adalah Mu Chen. Setelah berdiskusi sebentar, Mu Chen dan juga Jiuyu akhirnya setuju untuk bekerja sama. Hansan yang mendengarkan jawaban itu juga langsung menyampaikan pada klan Serigala Langit dan juga klan Singa Emas. Dia juga menambahkan jika harta karun yang ada akan dibagi setelah mereka menyelesaikan tugas masing-masing. Setelah pembagian tugas, sudah jelas para sosok itu mulai berubah menjadi seberkas cahaya untuk melawan roh para binatang yang ada di dalam jurang ini. Setelah Mu Chen dan juga anggotanya sudah masuk, tatapan mata waspada mulai mereka layangkan ke berbagai arah. Hansan berkata, jika kita masuk ke arah barat daya, mungkin kita akan menemukan 6 sosok binatang roh tingkat ke-7 dan juga ratusan binatang roh lainnya. Aku, Jiuyu, Mo Feng, dan juga Mu Chen akan mengalahkan ke-6 roh tingkat ke-7, sementara Mo Ling dan juga sisanya akan mengalahkan makhluk yang lainnya. Mu Chen dan juga Jiuyu yang mendengarkan hal seperti ini mulai ternganga, namun mereka juga setuju dengan usulan dari seorang Hansan. Setelah berjalan beberapa meter, mereka mulai memasuki wilayah dengan aura kematian yang jauh lebih kental daripada sebelumnya. Baru masuk beberapa langkah mereka sudah disuguhkan dengan binatang roh yang cukup banyak. Namun semua rintangan itu bisa diatasi dengan mudah karena belum ada binatang roh tingkat ke-7 yang mendekat. Setelah menyelesaikan rintangan ini, mereka mulai terus maju menuju ke tempat dari binatang roh terkuat berada. Setelah berhasil menemukan tempat itu, Hansan meminta pada Hantong, Mo Ling, dan juga yang lainnya untuk menarik roh binatang di bawah tingkat ke-7. Setelah hal ini bisa diatasi oleh Mo Ling dan juga yang lainnya, 4 orang yang tersisa mulai menuju pada sebuah goa yang gelap gulita di depannya. Mereka melihat jika di depan goa itu terdapat 6 sosok roh binatang tingkat ke-7 yang telah menunggu. Mu Chen yang melihat hal seperti ini mulai menemukan adanya fluktuasi yang terlihat janggal. Benar saja, dari dalam goa kembali muncul 2 sosok roh binatang tingkat ke-7, dan dengan bertambahnya sosok itu, sekarang mereka harus menghadapi 8 sosok binatang roh tingkat ke-7 ini. Meskipun terkejut, mereka sudah memutuskan untuk membaginya menjadi 2 sosok dihadapi oleh 1 orang. Empat cahaya mulai melesat ke lawannya masing-masing. Saat ini Mu Chen mengincar 2 sosok yang baru saja keluar dari dalam goa itu. Dengan gerakan cepat, sosok itu pun mulai melayangkan serangan cakar tepat di dada dari Mu Chen. Melihat adegan seperti ini, Mu Chen pun memutuskan untuk segera menangkisnya dan memulihkan bekas yang ada menggunakan teknik tubuh naga dan phoenix. Melihat kesempatan yang ada, Mu Chen memutuskan untuk segera mengirimkan sebuah tinjuan emas ke dada dari roh binatang tersebut. Karena tidak memiliki sebuah kesadaran, maka roh binatang itu akhirnya terlempar ke belakang sangat jauh dengan kondisi dada yang sudah memperlihatkan sebuah retakan. Namun semua dugaan sosok itu langsung bangkit untuk membalas serangan Mu Chen sebelumnya. Melihat serangan yang telah datang, Mu Chen pun memutuskan untuk mundur beberapa langkah dan kemudian mengaktifkan tubuh naga dan phoenix pada kondisi maksimal. Setelah mengamati lebih dekat, Mu Chen mulai menemukan kelemahan dari sosok binatang roh dan dengan cepat dirinya membentuk sebuah segel di tangannya yang membuat pedang emas muncul kali ini. Tanpa babi basi-basi, Mu Chen segera melayangkan sebuah tebasan pedang emasnya dan kemudian membuat kepala dari sang roh binatang terbelah menjadi 2 bagian. Setelah menyelesaikan masalah ini pun, Mu Chen mulai merasakan adanya sebuah getaran yang muncul di bawah kakinya. Bahkan aura kematian yang menyeruak terasa seperti roh binatang tingkat ke-7 dalam jumlah yang sangat banyak. Tak lama dari arah yang lainnya, roh binatang tingkat ke-7 mulai menuju ke arah Mu Chen berada. Melihat hal seperti ini, Hansan mulai menggeram marah dan dia jelas tahu jika sosok-sosok itu seharusnya dilawan oleh klan Singa Emas dan juga klan Serigala Langit. Tapi kenapa malah menuju tempat ini? Mu Chen yang melihat adegan seperti itu mulai mencoba untuk berpikir jernih. Kali ini tidak ada pilihan lain selain membereskan makhluk-makhluk yang sudah ada di depan mereka terlebih dahulu. Jika sampai para binatang roh ini
tidak bisa dibereskan terlebih dahulu, maka mereka mungkin juga akan ditangkap oleh gerombolan para binatang roh lainnya yang ada. Tak ingin berlarut-larut, mereka pun langsung melayangkan serangan bertubi-tubi untuk mengirimkan para binatang roh yang ada menuju ke alam baka. Muchen yang sudah membereskan 2 binatang roh, sekarang dia langsung pergi untuk membantu Jiuyu dan juga lainnya di dalam sebuah pertarungan. Setelah menyelesaikan para binatang roh yang ada di depan masing-masing, binatang roh yang berada di kejauhan sebelumnya juga sudah mulai mendekat. Pada keadaan ini, sebuah suara tertawa mulai terdengar dari kejauhan, dan ketika Muchen mengalihkan pandangannya, dia bisa melihat adanya sosok dari Jin Lie dan juga Huo Yang. Han San yang melihat kedua sosok itu pun langsung melayangkan tatapan mata penuh dengan kemarahan, seolah ingin mengirimkan Huo Yang dan juga Jin Lie ke alam baka. Melihat tatapan mata seperti itu, Huo Yang mulai berkata, "Saudara Han San terlalu percaya pada diriku. Mungkin ini bisa menjadi pelajaran bagimu untuk tidak cepat percaya pada orang lain di kemudian hari. Aku tahu kau sudah menawarkan hadiah yang cukup besar, tapi aku lebih suka bekerja sama dengan klan Singa Emas yang memiliki peluang keberhasilan jauh lebih tinggi." Dengan senyuman yang lebar, Han San pun menjawab, "Aku akan mengingat seluruh pengkhianatan atas kelakuanmu saat ini. Jangan salahkan aku jika di lain waktu klan serigala langit milikmu akan terjatuh di bawah genggaman tanganku." Di samping Han San, Jiuyu dan juga Muchen mulai membicarakan keadaan di depannya. Mereka bisa melihat jika 2 musuhnya itu tidak disergap oleh binatang roh yang ada. Setelah mengamati jauh lebih detail, Muchen mulai merasakan jika tubuh dari orang-orang itu telah memancarkan aura kematian, sehingga para roh binatang tidak bisa mendeteksi keberadaan mereka berdua. Han San yang melihat jika binatang roh semakin mendekat, dia pun mengajak Muchen dan juga yang lainnya untuk cepat mundur. Di tengah kepanikan itu, Muchen mulai mendapatkan sebuah ide agar para binatang roh ini tidak bisa mendeteksi keberadaan mereka lagi. Dirinya yakin jika roh-roh itu hanya bisa mendeteksi adanya sebuah kemarahan dan juga tanda kehidupan. Jika mereka bisa menyembunyikan hal itu, maka dirinya yakin mereka akan selamat. Mendengarkan ucapan dari seorang Muchen membuat Han San dan juga Jiuyu cukup kebingungan. Namun tak butuh waktu yang lama, mereka mulai melihat adanya sebuah formasi yang dibentuk oleh Muchen. Han San yang melihat keadaan hal seperti ini memutuskan untuk tetap percaya pada Muchen, dan dia yakin jika Muchen tidak akan pernah menjerumuskan mereka semuanya ke dalam jurang kematian. Setelah berhasil membuat formasi tersebut, Muchen pun mulai membuka matanya. Hal ini membuat energi spiritual dengan simbol-simbol kematian mulai masuk ke dalam sebuah formasi yang telah terbentuk. Hanya dalam kurun waktu yang cukup singkat, aura kematian yang ada mulai menyapu ke tempat Muchen dan juga yang lainnya berada. Aura ini bahkan membuat tubuh mereka bergetar kedinginan dengan kaki yang langsung terasa lemas. Siapa sangka apabila hal seperti ini pada akhirnya akan berhasil membuat mereka lolos dari para binatang roh yang semakin mendekat itu. Huo Yang dan juga Jin Lie yang menyaksikan adegan seperti ini mulai menatap ke arah Muchen. Pemuda itulah yang telah menjadi penyebab utama kegagalan perangkap mereka untuk melenyapkan klan Badak Iblis. Han San yang menyadari jika cara dari Muchen berhasil, mulai mengucapkan terima kasih karena telah membantu dia dan juga klannya lolos dari kematian. Di sisi lain, Mo Feng mulai tersenyum senang. Dirinya pun mulai bertanya apakah ada cara yang lebih efektif untuk membantu mereka menjelajahi kedalaman dari makam binatang iblis ini. Muchen yang mendengarkan pertanyaan dari Mo Feng tak terlalu yakin dengan cara itu, apakah efektif atau tidak jika bertemu dengan roh binatang yang lebih kuat. Setelah seluruh roh binatang itu pergi, Muchen mulai menghilangkan susunan formasi yang ada. Setelah keadaan cukup mereda, Han San kembali melayangkan tatapan mata penuh kemarahan ke arah 2 pengkhianat yang berdiri di atas pohon dan tidak lain adalah Jin Lie dan juga Huo Yang. Setelah diskusi singkat, Han San akan melawan Jin Lie, Mo Feng akan melawan Jin Gang, sementara Jiuyu akan melawan Huo Yang. Jin Lie yang melihat kemenangan sudah di depan mata mulai berkata, "Jika aku menjadi kalian, mungkin aku sudah akan memilih untuk kabur dan juga menyerah.
Hansan yang mendengarkan kata-kata seperti ini hanya menganggap bahwa perkataan itu seperti sebuah angin berlalu dan tidak penting. Jin Lie yang merasa bahwa iktikat baiknya menyuruh Hansan dan juga yang lainnya untuk mundur diabaikan. Dia pun memutuskan untuk mengeluarkan energi spiritual berwarna keemasan dari dalam dirinya. Hansan yang melihat lonjakan energi ini pun mulai melakukan hal yang sama, dan kemudian bayangan badak iblis raksasa mulai terbentuk di belakang tubuh dari seorang Hansan. Pada saat yang sama, 5 sosok tingkat ke-7 mulai muncul di hadapan dari Mu Chen dan juga Mo Ling. Melihat hal seperti ini, 3 anggota dari klan badak iblis yang tersisa mulai maju untuk membantu Mu Chen. Setelah memperhatikan keadaan di sekitar, Mu Chen memutuskan untuk melawan 5 orang itu sendirian saja. Dia meminta pada Mo Ling dan juga 3 orang lainnya dari klan badak iblis untuk melawan anggota klan Singa Emas dan juga klan Serigala Langit. Hal ini jelas membuat banyak orang terkejut dengan keputusan yang telah diambil oleh seorang Mu Chen. Di sisi lain, hanya Jin Lie yang merasakan jika pemuda bernama Mu Chen itu sedang membentuk sebuah formasi. Merasakan hal ini dengan cepat, dia memerintahkan pada 5 anak buahnya untuk segera menyerang. Namun semua hal ini percuma karena Mu Chen sudah berhasil membentuk formasi penghancur dewa dengan ratusan segel yang ada di dalamnya. Lalu, apakah yang terjadi selanjutnya? Mungkinkah Mu Chen akan bisa mengalahkan 5 orang yang merupakan anak buah dari Jin Lie tersebut? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Sob.